Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Bayu ya. Kebetulan pada saat ini Kak Bayu ingin menyampaikan materi tentang pengenalan Microsoft Office. Ya, Microsoft Office itu banyak eh, kegunaannya, terutama untuk administrasi. Nah, yang paling banyak dipakai itu untuk Office adalah Microsoft Word. Kemudian lihat di sini, kemudian Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint ya. Oh ya, perkenalkan saya dulu. Nama saya Kak Bayu Rimbi Asmoro ya. Kebetulan saya juga lulusan dari ilmu komputer dan juga pengajar matematika dan fisika baik di sekolah dan bimbingan belajar dan juga les privat. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengenalan Microsoft Office ini kita akan terdiri dari 2 jam ya, 2 jam, yaitu mungkin pada saat pertemuan pertama pengenalan atau permukaannya dulu. Nanti pas pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang mendalam seperti fungsi-fungsi, menu, kemudian rumus-rumus seperti VLOOKUP, kemudian juga pembuatan presentasi menggunakan PowerPoint. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Untuk pertama yang paling sering digunakan yaitu Microsoft Word. Word itu dari katanya aja bahwa kata ya, jadi pengolah kata untuk kita membuat seperti surat, dokumen, kemudian pembuatan apa sih yang berbau dengan pengolahan kata gitu, misalkan bikin paragraf, kemudian bikin alinea, kemudian bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi atau surat sederhana. Yang kedua Microsoft Excel ya, dari lambang ini yang warna hijau. Nah, Microsoft Excel itu kegunaannya yaitu untuk mengolah angka. Contohnya misalkan kita punya tabel ya, tabel nilai siswa dari 1 sampai 36 siswa kelas 5 SD. Nah, itu ada namanya, kemudian ada nilai, kemudian ada misalkan alamat gitu ya, bisa diisi di situ, kemudian berat badan, tinggi badan. Nah, itu namanya Microsoft Excel untuk pembuatan tabel-tabel ya. Jadi menggunakan database yang banyak itu cocoknya pakai Excel. Kemudian yang ketiga Microsoft PowerPoint. Nah, berasal dari kata titik poin ya. Poin itu adalah pointer ya. Jadi pada saat kita mau bikin presentasi untuk di perusahaan atau di sekolah itu kita menggunakan PowerPoint. Nah, sebenarnya ada Microsoft Office punya produk lain lagi seperti Microsoft Outlook, kemudian database. Nah, kita fokus hanya 3 ini dulu, Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Nah, Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel itu adalah produk dari Microsoft yang pendirinya adalah Bill Gates ya. Ini buat pengetahuan umum aja bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Nah, setelah Mark Zuckerberg yang punya Facebook ya. Jadi dia sangat pandai komputer. Jadi sejak tahun 80-an. Nah, oke, kita sekarang mulai belajar tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Nah, ini kalau dari tampilannya nih ada logo W ya, W warna biru. Jadi kalau tadi kita balik lagi, Word itu identik dengan warna biru, PowerPoint warna merah, kemudian Excel warnanya hijau. Oke, sekarang kita lihat menu yang umum diperlihatkan oleh Word ya. Di sini ada File, Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, View, Add-ins ya. Nah, kesemuanya ini masih dalam bahasa Inggris. Jadi sangat jarang sekali menu-menu yang terdiri dari bahasa Indonesia. Nah, selain kita mempelajari komputer, khususnya Microsoft Office, kita juga harus paham tentang bahasa Inggris yang terdapat dalam menu-menu software ini gitu ya. Contohnya file ini nanti kalau kita bisa buka ya di komputer nih, misalkan kita langsung praktek ya. Nah, selain ini kalian bisa langsung buka di sini. File Word, kemudian sini Excel,
Nah, seperti itu ya. Bentar, lagi proses. Nah, ini komputer itu loadingnya itu tergantung dari RAM ya, random access memory dari PC atau laptop kita yang kita miliki. Misalkan RAM-nya itu cuma 3 atau 6, itu mempengaruhi kinerja gitu. Semakin banyak, kayak kalian mungkin tahu ya, kalau misalkan handphone RAM-nya cuma 3 dibanding dengan RAM 6 atau 9, pasti kalah pada saat akses pembukaan aplikasi. Nah, ini kebetulan laptop saya RAM-nya 3, tapi nggak masalah kalau untuk buat ngetik ya, kecuali untuk gaming atau desain agak sedikit berat. Karena pada saat ini kemarin saya pembuatan untuk tugas pembuatan soal-soal di sekolah dan bikin tesis kuliah saya. Nah, oke. Sekarang kalian bisa lihat ini tampilan awal Microsoft Word. Nah, saya langganan di Microsoft 365 itu sebuah fitur langganan yang murah ya kalau dibayar oleh Klik BC atau PayPal atau pakai kartu kredit. Ini full packnya itu bisa cuman 100 ribuan ya. Nah, ini tampilan awal pada saat Microsoft Word dibuka seperti ini. Kemudian nanti kita tunggu, kita balik lagi ke menu yang awal ya. Tunggu, ini slideshow ini kita klik lagi. Oke. Nah, sambil buka Word tadi ya. Nah, kita ini ada menu yang dinamakan menu penggantian jenis huruf. Ada Calibri, Times New Roman, Arial, Tahoma ya. Kemudian di sini ada size. Size itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti ukuran. Kemudian di sini kita ada lihat menu bold alias tebal untuk menebalkan huruf. Ini untuk memiringkan huruf. Italic ya, berasal dari kata bahasa Inggris italic, karena italic itu kalau di peta dunia itu miring ya, jadi dia itu untuk melihat untuk miring. Coba kita lihat aplikasi Word saya udah terbuka belum? Wah, ini ternyata sudah banyak ya. Jadi kalau kalian punya Word yang RAM-nya besar atau laptop yang bagus ya, jadi bisa cepet nih. Nah, kebetulan saya lagi buka banyak aplikasi, jadi agak sedikit lambat. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, selain mengganti jenis huruf dan size-nya, kita ada juga warna huruf bisa diganti. Ini ada stylenya, jenis-jenis model-model huruf. Kemudian ada stabilo, ada subscript dan underscript ya. Jadi kalau untuk bikin notasi matematika seperti X pangkat 2 itu pakai notasi di Microsoft Word bisa juga. Ini untuk home ya. Nah, untuk kegunaan yang lain biasanya kita akan menggandakan karakter dari sebuah angka atau huruf ya. Misalnya huruf ABC, kita bisa menggandakan dengan cara di copy. Nah, jadi saya buka dulu Word yang tadi sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini tampilan awalnya Word. Kita bisa klik untuk pembuatan file baru di blank dokumen. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka Microsoft Word. Ini yang logonya berwarna biru. Nah, jadi kalau misalkan kliknya banyak jadi begini nih. Jadi harus ditutup atu-atu biar nggak terlalu sibuk prosesornya. Oke, sambil ditunggu. Nah, ini ada file new ya. Tadi saya buka blank dokumen. Nah, kita akan mulai untuk menulis ya. Misalkan apa kabar? Apa kabar? Apa kabarmu hari ini?
Nah, di sini kita bisa praktek dengan membuka sendiri ya. Tadi saya terakhir infokan bisa di copy ya. Kopi itu bukan minuman ya, tapi kopi itu menggandakan ya. Caranya di sini nih, logo ini. Tapi kita harus di drag dulu. Ini namanya drag nih. Nah, seperti itu. Bisa dipakai, lihat di ini Ctrl C. Nah, gitu ya. Untuk memulai langkah mengcopy. Nah, ini nih. Copy di sini. Nah, Microsoft Word itu akan menampilkan keterangan copy dengan Ctrl plus C ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pindahin kursor di sebelah bawah. Nah, yang bling-bling ini namanya kursor ya. Di enter aja bisa. Kemudian kita langsung pastekan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggandakan dokumen, ini nggak perlu ditulis ulang terus-terusan ya. Jadi ada yang istilahnya copy paste. Bahasa singkatannya kopas gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Itu hanya review awal ya untuk pengenalan Microsoft Office. Saya berharap kalian bisa belajar praktek sendiri mandiri dari laptop atau PC kalian. Karena tugas seorang tutor atau guru itu hanya mengantarkan pembukaan. Nah, kalian harus belajar mandiri dengan cara berlatih terus. Bikin surat, kemudian bikin tabel, bikin presentasi. Nah, itu banyak review-reviewnya di YouTube ya. Kalian bisa lihat gimana caranya kalau misalkan mau memanipulasi kata, kemudian manipulasi angka, kemudian bisa menyisipkan gambar. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan saya Kak Bayu dari Bogor ya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran hari ini khususnya di Microsoft Office 2010 atau 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.